Tapi usahakan bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, zikirnya mencapai 100 kali. Karena ada bilangan-bilangan tauqifi yang diajarkan Nabi-Nya hanya Mesir. Kalau Nabi bilang 100 kali, kita istiqomahnya bukan 100 kali, kita diskon 97 kali. Tiap-tiap malam 97. Tidak dapat jaminan Nabi. Ini bilangan tauqifi, bilangan yang diatur langsung oleh Nabi-Nya harus teruk. Paling kurang lebih, paling kurang lebih. Kalau tidak sampai, tidak dapat fadilahnya. Jadi jemaah melakukan Allah, berzikirlah 100 kali. Jadi jangan zikir untuk menutup mata. Artinya begini, ada orang zikir, dia zikir aja, tapi zikirnya sudah di dalam serio. Serio pun bahasa Arab. Tersiup. Allah Akbar. Di dalam serio. Anda belum berapa serio-nya? Tersiup. Antara hilang dengan tidak, antara hilang dengan sadar. Di dalam itu dia berzikir. Kadang-kadang terbuka lagi matanya, oh kan subhanallah, alhamdulillah. Berzikirlah 100 kali sempurna. Baru tutuplah kalimat terakhir dengan la ilaha illallah sebagai penjaga seandainya malaikat maut datang di tengah malam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang menutup matanya dengan kalimah terakhir la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Maka dimulakan Allah, istiqamah dengan zikir ini, syaitan paling takut kalau kita istiqamah. Kenapa dia takut? Dia berusaha menghilangkan amalan yang banyak. Dia berusaha membuat kita paling kurang enggak ada amal. Paling sedikit amal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah." Barang siapa yang mawazin, timbangan amalnya penuh, waktu di akhirat, waktu ditimbang Allah penuh amalannya, maka fa huwa fi 'aishatir radiyah. Kujamin, kata Allah, dia akan memasukkan ke dalam Aisyah, ke dalam kehidupan yang radiyah, yang dia rida. Bagaimana dia rida? Kita beramal cuma sedikit, tiap-tiap malam cuma 5 minit per lewat day. Tiap-tiap malam kita jaga, tiap malam timbangannya penuh, berat sekali timbangannya dengan zikir-zikir ini. Allah begitu memberi hadiah, kita langsung rida. Radiyah itu kita langsung rida. Begitu orang dimasukkan surga, tidak ada komplain. Kita buat rumah sendiri, tukang kita cari sendiri, uang kita habiskan sendiri, semua ukiran kita desain sendiri. Begitu sudah jadi rumah, ada saja yang kita komplain. Oh mak, itu tukangnya sudah singit, kamar mananya ini airnya tergenang. Oh mak, keramik punya kan jangan kita ambil yang begini. Oh mak, dindingnya kan begini. Macam kita komplain yang sudah kita habiskan 300 juta. Kita belum rida. Ada orang yang kadang-kadang sudah beli mobil, tidak rida. Ingin beli Pajero. Pajero mobil sih Pak. Yang sudah beli Pajero tidak rida. Pinginnya yang bisa terjun ke laut, berenang sendiri mobilnya. Yang sudah beli itu tidak rida. Pinginnya lebih cepat, beli helikopter. Tidak ada yang rida. Yang sudah beli ini, beli itu tetap tidak rida. Ada yang sudah beli HP, dia pikir HP-nya yang terbaik. Ternyata dia lihat HP orang lain, langsung tipu, tidak rida. Karena HP-nya ternyata tidak sesuai dengan apa yang perkembangan zaman. Semua orang tidak rida. Tapi begitu Allah berikan surga, tidak ada yang komplain. Semuanya rida. Ya Allah, amalku sedikit, tapi balasanmu melebihi amal. Jadi syaitan takut amal banyak, jangan sampai timbangan berat. Maka dibuatlah kita waktu tidur menguap berkali-kali, sibuk dengan kesibukan yang lain. Yang lain kita ingat, zikir kita tidak ingat. Kita panggil anak, nah, sudah tutup jendela. Coba lihat. Ini gorden, coba buat ini begini. Yang di dapur kita bilang istri kita, coba lihat di dapur. Sudah tutup gedung saji yang begini, macam-macam kita bilang apa? Yang tidak kita lakukan apa? Yang sifatnya langsung berpahala. Jadi syaitan datang, tidurlah, bacalah koran-koran dulu, kemudian apalah dulu, buat macam-macam yang lain dulu. Ada yang pasang TV dalam kamar. Ini ngetrennya pasang TV dalam kamar. TV 50 inci, dindingnya cuma 40 inci. Kayak TV ingat dengan ambil. Sebelum tidur, remote bermain.
putar sana, putar sini, menguap, tidur, kadang-kadang TV tidak sempat dimatikan. Begitu hebatnya perjuangan syaitan agar kita tidak bisa melakukan amalan-amalan ringan. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi tadi, syaitan datang sebelum kita tidur, kemudian mencoba untuk merayu kita agar tidak berzikir dengan zikir seperti itu. Dan di akhir hadis disebutkan wa ya'tihi fi salatihi. Lalu dia datang di waktu seorang hamba salat. Fa yuzakkiruhu hajatan qabla an yaqula. Tadi kan ada hadis yang pertama, bunyi hadis tadi yang pertama adalah apabila seseorang berzikir dengan zikir yang paling ringan 10 10 10 setelah salat, syaitan datang, lalu setelah salat diingatkan tentang hajat, tentang kehidupan yang lain, sehingga dia melupakan zikir itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa yang teringat? Teringat. Ini belum selesai, itu belum selesai. Langsung berangkat dari tempat salat, lalu dia pergi. Padahal cuma butuh waktu 5 menit, 10 menit, paling lama pun 10 menit itu untuk berzikir. Jadi tipe berzikir setelah salat itu yang sifatnya kalimah-kalimah ini, itu ada 5 hadis dengan berbagai macam model. Yang pertama, hampir semuanya Bukhari Muslim. Yang pertama ada yang model yang sudah kita biasakan, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, tutup dengan la ilaha illallah. Orang yang melakukan ini, kata Rasulullah SAW, kafarallahu khatayahu, Allah ampunkan semua dosa-dosa kecilnya, walau kana misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Cukup hanya bersabar sebentar, 33 kali, 33 kali, 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah, diampunkan semua dosa-dosa kecil, walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, orang dijanjikan ini masih tidak percaya. Kemudian yang model kedua, dalam hadis riwayat Muslim 25 kali, 25 kali, 25 kali. Dibolehkan. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim sama dengan hadis ini, di waktu tidur dan juga bisa di waktu salat. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, lalu Allahu akbarnya 34 kali. Tidak ada penutup dengan la ilaha illallah. Kemudian juga ada hadis dibaca sekaligus 33 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dalam hadis tidak disambung la haula, tapi tidak mengapa menyambungnya 33 kali. Juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyebutkan tentang dibolehkan membaca 11 kali. Ya, 11 kali. Jadi berjumlah 33 kali. Dan hadis ini menyebutkan dibolehkan bagi orang yang gabuk, ya, bagi orang yang terlalu sibuk, tidak sempat untuk berzikir lama, lebih takut dengan pimpinan di kantor daripada pimpinan dunia, daripada pimpinan alam ini, dia lalu dibolehkan untuk mengambil yang paling ringan, cukup 10 kali, 30 kali setiap kali waktu salat, dijamin surga. Subhanallah, begitu sayangnya Allah kepada hamba yang berada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hatilah jemaah berkat Allah, kita disibukkan oleh syaitan agar tidak melakukan amalan-amalan ringan, padahal besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mudah-mudahan kita bisa kembali kepada ajaran yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena waktu saya berhenti di sini, mungkin nawatnya 5 menit. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat perjanjian Iblis dengan Allah, Iblis dalam surga, kan dia minta untuk diizinkan merayu atau membuat kerusakan. Lalu Allah mengatakan bahwa boleh saja, tapi tidak akan kamu dekati apabila hati hamba selalu berzikir. Yang lalu berarti tidak putus. Tetapi kenyataannya begini Ustaz, waktu kita salat, malah sebelum kita salat sudah melindungi kepada Allah dengan bermacam anjuran daripada salam. Contohnya Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan dan seterusnya. Tetapi
setelah salat begitu Allah Akbar, kan selalu dia sampai salam, lalu berzikir. Tapi kok bisa masuk? Baik. Terima kasih. Baik, saya jawab ini Bapak dengan singkat, karena waktu kita singkat. Ada orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, tapi kenapa berhasil juga digoda oleh syaitan? Padahal Allah sudah mengatakan, silakan goda hamba-Ku, dan mereka tidak akan tergoda. Ada golongan yang tidak tergoda, yaitu mereka yang selalu ingat berzikir kepada Allah. Nah, ini perlu fahami dulu. Zikir itu ada dua, Pak. Ada zikir yang disebut mutlak, zikir mutlak. Zikir mutlak ini tidak harus dengan zikir lisan. Kapanpun, dimanapun dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang zikir muqayyad. Zikir muqayyad yang ditentukan oleh Nabi. Setelah salat baca ini, baca ini, baca ini. Kemudian mau tidur baca ini, baca ini. Kalau mau masuk WC baca ini. Kalau mau makan baca ini. Itu zikir-zikir muqayyad yang langsung diajarkan Nabi pada targetnya langsung. Orang sudah melakukan zikir muqayyad, kenapa dia masih bisa digoda syaitan? Dia melupakan zikir yang lebih besar, yaitu mengingat Allah dimanapun dia berada. Nabi Yusuf alaihissalam melarikan diri dari Zulaikha karena ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat-maksiat terbesar dilakukan oleh seorang hamba bukan karena dia tidak berzikir setelah salat, tapi dia lupa setelah salat pun Allah masih ada. Jadi kadang-kadang urang hanaya ke Allah waktu sudah selesai salat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aqwamun min ummati, ada satu golongan, ada beberapa golongan dari umatku, ya'tuna yawmal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, bihasanatin amsali jibali dihamati baydah. Dia datang dengan amalan yang berat sekali. Masya Allah, zikirnya berat sekali. Banyak sekali dia ingat. Dia bayar zakat, dia Ramadan, dia puasa, sunnah, dia macam-macam dia lakukan. Salatnya bagus. Begitu di hadapan Allah, faja'alahallahu haba'an mansura. Allah hapus semua amalan-amalan itu. Sahabat langsung pucat mendengarkan hadis itu, dan mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifuhum lana ya Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka yang amalannya banyak sekali, zikirnya luar biasa, tapi Allah hapus segala-galanya. Kata Rasulullah, innahum mislukum, orang itu sama seperti kamu, jildatuhum misla jildatikum, kulitnya sama seperti kulitmu, yaqumuna bil lail kama taqumun, mereka juga salat malam seperti kamu, salat malam. Cuma apa yang membedakan mereka dan kamu, kata Rasulullah, wa iza khallu bimaharihimillah intahaquha. Kalau mereka sudah bersepi-sepi, mulai mereka melakukan maksiat kepada Allah. Ini yang menyebabkan kita jatuh, lupa berzikir bahwa Allah ada dimanapun kita berada. Istri sudah belanja, anak sudah pergi sekolah, tinggal kita di rumah sendiri. Yang nampaknya malam siang kita tidak membuka sesuatu yang aneh. Begitu tidak ada orang di rumah, kita putar TV, cari channel yang khusus ada dangdutnya. Mulailah apa? Semayang, zikir kuno, tapi hanya dari bahwa Allah yang sedang lihat kita di kamar kita. Pergi ke Medan, lupa bahwa kita adalah tengku di Aceh, bahwa kita adalah ustaz di Aceh. Sampai ke sana, sewa hotel, lupa keadaan. Mulailah bergaya dengan gaya seakan-akan orang tidak melihat, dia tidak tahu bahwa Allah di sana. Artinya apa? Zikir muqayyadnya ada, dia lupa mengingat Allah bahwa Allah berada di manapun. Ini yang membuat syaitan berhasil menerobos kembali kepada kita. Jadi yang amalan-amalan tadi itu untuk menyelamatkan supaya kita mudah masuk surga. Tapi amalan mengingat Allah menyelamatkan agar tertutup pintu neraka. Ya. Baik, kira-kira begitu Bapak.